Biarin orang mau jahat sama lu jangan ya. Enggak, emang gak ngebales, enggak dendam. Kan dia emang gak mau lu nyanyi. Supaya gak ada saingan dianya ya. Supaya lu udah gak nyanyi lagi yang dia pengen tuh. Lu mau dibikin budak apa mau dibikin gagu? Ya Allah. Lu dibikin kagak bisa nyanyi. Karena milihnya kuping. Kalau udah menyadari semuanya datang dari Allah, semuanya bakalan terbuka. Jadi sama ya tidur. Rasanya beda banget. Lebih enteng, lebih badan juga kayak dulu seger gitu. Mimpi ada sosok nenek-nenek bilang gini, mau pilih mata atau telinga. Saya sambil tekep kuping bilangnya telinga. Pas saya sadar, telinga saya langsung nggak dengar. Nemuin tanah kuburan di depan pintu. Depan pintu dan di mobil. Kalau emang ada seseorang memang sengaja ingin mau memecah belah rumah tangga. Ya. Oke. Suatu pemisah yang sudah ada di ranjang kalian. Takutnya saya nggak ada umur gitu, karena naruh sesal sama mama gitu. Sini Mbak. So kecakapan. So kecakapan. Kilo mana? Kilo Ya Pak. Pak Ahmad sini Pak, ada pesannya dari mertuanya. Ini suaminya Ma. Assalamualaikum, Mbak. Makasih ya, sabar amat. Iya. Makasih udah sabar sama dia. Tipit lu inget. Saya udah banyak ingat kata-kata Mbak. Mbak udah nitipin ke saya. Udah tanggung jawab saya. Lu bilang titip ya. Gue percaya sama lu. Iya. Karena lu yang dipilih Dewi. Ingat, lu kerja juga nggak gampang. Lu di situ ujiannya banyak. Iya, Mbak. Kerjaan lu enak, tapi rumah tangga lu jadi ribut terus. Semenjak lu diangkat jadi karyawan. Iya. Iya. Nggak ada yang nggak seneng sama lu. Nggak senengnya kenapa Ma? Kok lu orang baru jadi ini karyawan? Karena banyak di sono kerja lama belum tentu jadiin pegawai tetap. Iya. Alhamdulillah banget berkat Mama. Makanya orang iri sama lo. Lagi temen lo yang akhirnya salah paham sama lo. Iya niat Abah Buang ngebilang muka sama lo. ketemu satu panggung. Gak mau. Nggak salah Pak. Pelengas-pelengot sama lo. Lo inget kan? Dari situ langsung lo agak bisa tenang nyanyi. Suara lo juga tinggal keluar. Cindak-cindak. Orang juga jadi males sama lo. Terus kayak punya teman, tapi kayak dia nggak nganggap saya teman gitu, kayak biasa gimana sih, ya kayak dilupain gitu. Tolongin ya. Insya Allah Mak. Dia sehat Ya. Ma. Gue tenang kalau lu pada aku. Alhamdulillah. Gue bahagia. Iya. Gue gak susah. Ya Allah. Karena gue kagak punya banda yang Ya Allah, bagi-bagi. nggak apa-apa Ma. Jadi Yang penting berjuang sendiri. Nggak apa-apa, yang penting dikasih sehat, panjang umur. Mama biar masuk surga. Lu tahu gue berjuang buat anak sendiri. Iya, ditinggalin Mama dari kecil. Bapaknya dari kecil. Pengorbanan Mama besar buat Mama. Hormatin laki lu. Jangan punya pikiran jelek. Kerja itu belum Mak.
Kita anak kampungnya. Belum bisa bahagiain Mama. Ingat, Mama, sekerasnya Mama memang gak pernah ngasarin anak-anak. Bibi ingat kan, Bibi gak pernah kasar sama anak-anak. Enggak, Mama paling baik dari yang kecil sampai gede, nggak pernah pukul, Ma. Ngomong sama cucunya. Neng Sarah udah gede. Kecil aja dibeliin pensil sama sepatu, inget Masih gue sayang Mama. Jadi dulu Mak kerja sendiri untuk menggedein. Berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri buat anak-anak semuanya. Saya masih kecil. Kerjanya di mana? Dari rumah ke rumah. Sehari bisa 1-2 rumah. Hebat, berarti Mama kuat dong. Jadi jadi kuli nyuci juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi Mama sukses ngebesarin Aulia, Ma, adik-adik. Pada nggak malu sama gua. Enggak malu, memang enggak malu. Biarin orang mau jahat sama lu jangan ya. Enggak, emang enggak ngebalas, enggak dendam. Nerimain. Ingat, orang rumah tangga nggak selamanya itu bahagia. Harus siap kalau lagi ada saat yang nggak enak. Telan. Tapi ingat, masa bahagia susah seneng lo bareng-bareng sama laki sama anak. Jangan diikutin. Jangan ngikutin pikiran jelek ke lo. Karena orang yang gak senang sama lo pengen lo tuh gak dianggap sama siapapun. Iya, emang ngerasa. Padahal mah kagak sebenarnya. Jadi dia ngeganggu pikiran lu supaya lu punya perasaan jelek sama orang. Padahal mah dia kagak. Maaf kalau pagi nyiapin bubur buat Mama. Ya kasihan. Udah ngerawatin. Makasih katanya udah ngerawatin Mama. Sama-sama. Mama ngerawat Aweja kan. Udah, lu tahu yang tadi dikasih tahu kan? Berarti ada 3 arah ya, Mbak? Karena apa? Temen lu tuh udah semakan seminum Mama. Iya. Udah keluar masuk rumah lu. Dia tahu rumahnya juga kagak jauh amat. Udah cukup. Jadi lu jangan diikutin ya. Iya, Ma. Tapi kan masih sering ketemu ya sekarang? Enggak. Udah. Tapi kalau ketemu biasa aja ya, Maya. Jangan benci, jangan Enggak, ngikutin. sekarang juga udah jarang ketemu. Karena saya di dalam terus. Sekarang tuh awalnya dari elu. Kalau lu udah bisa tenang, insya Allah rezeki lu ngikutin. Amin ya Allah. Kebuka semuanya. Laki lu udah kerja sekarang. Amin, alhamdulillah, Ma. Enggak kekurangannya, cukup. Walaupun aku belum punya rumah, tapi aku cukup. Punya. Amin ya Allah. Yang penting lu nya yang benar. Amin ya Allah. Yang sabar. Amin. Lu tahu Mama sabar. Amin. Sabar. Jangan punya pikiran jelek. Amin. Laki lu udah capek kerja. Ya, lu harus kuat. Perempuan lu kudu kuat, kudu sehat, kudu cermat. Itu perempuan. Ya, jangan mengharap belas kasihan sama siapapun. Bahkan sama suami sendiri jangan. Lu inget gua. Iya, inget gua. Jangan pernah mengharap belas kasihan dari laki. Iya, itu yang rasain tersiksa. Iya, lu ikhlas. Jalanin hidup lu sendiri. Yang penting lu udah ngejalanin kewajiban lu. Amin. Jadi setan gak masuk ke pikiran lu. Ya. Lu kalau sakit udah ngomong maaf ya
Lagi nggak enak badan jadi nggak bisa ngelayanin. Dia ngomong Ini pas hubungan suami istri ya, Mak? kan melayanin tidur doang. Seenggaknya lu bisa nyiapin makannya dia. Lu ngomong biar dia tahu. Sering nggak salah paham gitu. Iya, ini dipendam. Nah, Saya lu suka cerita. kagak mau ngomong apa-apa. Lu kan kagak tahu bahasa hati lu. Malah ngerasa kok dia kayak nggak perhatian. Kagak. Anak lu juga tahu. Neng. Ya, Iya, yang Ma. aku inget jangan pernah mukul anak. Iya, Ma. Ya, Ya, Ma. Ya Allah. Neng, Neng macam Neng yang pintar ke mama, kesuksesan Neng ada di mama. Ya Allah. Ya, lu bantuin mama. Anak lu cakep ya. Iya, Ma. Ya, lu dulu. Mama juga cantik ini Mbak Dewi. Dulu suka tuntun dianterin sama mama sekolah. Gue seneng lo pada aku. Pada aku bukan lagi. Enggak pada sayang semua sama Jadi empok. ya, sayang ya mampu lu ya. Tolongin ya, biasa sama lu. Lo dikasih tahu tadi. Iya, udah tahu, Pak. Dia yang ribut sama dia doang, lu nggak sama siapa. Padahal saya niatnya baik, Lu kasih tahu jahat Oh, yang bikin lu. Oh gitu. ya Allah kok gitu sih? Karena dia pengenin lu. Tapi kenapa sayang? Makanya dia tolong ngajakin lu mulu. Iya. Dia nakal tapi dia fitnah Mbak. Kenapa sayang? Maafin, nggak mau. Lu kalau mau dari dulu aja. Kalau mau dari dulu, karena laki lu tuh udah jadi kayak temen buat lu. Iya, Yang bisa udah kayak ngerti ayah. lu baik-baik ya. Iya. Gua nggak mau ngeliat lu berantem Enggak, Ma, enggak. Jangan pernah lu ninggalin rumah lu tanpa seizin laki lu. Iya, Ma. Cukup sekali itu ya Mbak, Iya, jangan diulang lagi. Dosa tau Iya, gak? Ma. Pesen gua kayak gua gak enak sendiri. Iya, Ma. Capek. Semoga Mama tenang di sana ya Mak. Allah kasih tempat Mama terbaik tenang ya Mak. nggak? Diampuni Mau tiap dosa-dosa Jumat Mak. ke sono, Ma, ke makam. Suka bersihin makam Mama. Semoga Mak diterima amal ibadahnya ya Mak ya. Makanya jangan deket-deket sama orang. Biasa aja. Jadi ribut. Orang gak ada yang tahu hati. Gak ada yang tahu hati. Jadi jangan begini, salah paham. Penyakitnya dari situ kejadiannya. Dari situ udah langsung gak benar. Makasih ya Mama datang. Terima kasih. Mama kenapa? Mau minum? Lagi puasa Ismi. Sakitnya dia kayak gitu. Oh gitu ya? Oh. Mama sesek. Kena gula sama dulu ya. Apalagi Mak pesannya nih untuk anak cucu sama mantu. Mama senang denger lagu. Itu ibu dan mama. Tuh, nanti nyanyi lagi, merdu lagi ya Mak ya. Sekarang nyanyi susah, napasnya pendek Mak. Dia emang gak mau lu nyanyi kan? Kan dia emang gak mau lu nyanyi. Supaya nggak ada saingan dianya ya. Supaya lu udah gak nyanyi lagi yang dia pengen tuh. Pantesan males gitu. Lu juga udah gak boleh di grup dia lagi. Lu harus kuatin diri. Sekarang lagi lu udah enak kerjanya. Amin, Udah ya Allah. mending lu sekarang ngurus anak lu. Anak lu bentar lagi juga udah kelar sekolahnya. Pengen kerja. Biarin lu, jangan paksa dia mau jadi apa. Biarin dia Iya, Ma. maunya jadi apa. Ibunya pengen anaknya jadi penyanyi, tapi anaknya pengennya jadi desainer ya. Mau jadi apa kebiarin, yang penting lu bener ya. Alhamdulillah nggak Jaga pernah. kehormatan lu. Jangan percaya sama laki-laki ya.
Kalau laki-laki yang baik itu yang pasti ngejaga perempuan, menjaga kehormatan perempuan, menghormati orang tua tuh laki yang baik begitu. Jangan mau lo ketemu di luar, jangan mau ya. Iya, benar itu. Ingat ya, pokoknya jangan sampai lu ngikutin itu bisikan itu. Lu inget kan pernah lu udah omongin mau mulut apa mau telinga. Iya, Siapa sih kenapa? yang- Lu mau dibikin budak apa mau dibikin gagu? Ya Allah. Lu dibikin kagak bisa nyanyi karena milihnya kuping. Sambil ngekep saya pilih kuping. Pas bangun tuh makanya lu kagak bisa nyanyi. Nah, Berkaitan itu antara nyambat telinga. iya. Nah, kalau keduanya itu ada di dalam hidup lu, yang ditutup, ingat, yang bisa menghidupkan telinga dan mulut cuma apa, di dalam diri lo tuh harus dihidupin. Yaitu apa, lu percaya sama Allah. Saya nggak mau ke Allah ilmu-ilmu itu hitam. semuanya, yang menguasai semuanya. Allah yang punya kuasa. Biar dia nyumbet kuping lo, nutup mulut lo, tapi kalau Allah kuasa semuanya kebuka. Gak ada yang bisa nutup rezeki, karena rezeki dari Allah. Iya. Tetapi Allah nguji dulu sejauh mana ini kesusahan lo ditanggepin. Lo masih mau nyalain orang. Kalau lo udah menyadari semuanya datang dari Allah, semuanya bakalan kebuka. Saya yakin saya pernah kelaparan bertiga, nggak ada uang sepeser pun, tapi saya ingat sama Allah. Ya Allah, Astagfirullah. Mbak kuburan. Nggak tahu. Mbak Fitri nggak kuburan. Oh ya Allah. Kakaknya ini. Adik aku. Enggak, maksudnya kakak yang kuburan tuh ini kan. Oh, oke. Ini belum dikasih. Laki apa perempuan, Mbak? Udah ketahuan. Belum, baru 3 bulan. Kamu cowok apa cewek? Cewek. Mau dikasih nama sama mama biar ntar didoain. Kasih nama Mbak. Iya. Kamu mau dikasih? Dia dari Gabus. Siapa dari Gabus? Itu dukunnya kali. Gabus itu nama tempat. Bekasi Gabus. Dari suruhan siapa? Suruhan dia Dia yang mana? Yang dari Gabus itu yang nyuruh apa dukunnya? perempuan. Perempuan Yang penyanyi. yang penyanyi. Dia pakai Pakai sesuatu. Iya, soalnya beda dari awal. dia nggak suka sama, Nggak suka kenapa? Kan saya sama teman. karena merasa mau suka sama kamu. Dikasih tahu kan sama saya bahwa dia tuh kalau Makanya dia malu dan marah, Sebenarnya malu dia ya. bilang-bilang Iya. terima kasih ya. Sebentar, kasih nama dulu. Kasih nama siapa anaknya? Mama mau kasih nama siapa ke anaknya? Perempuan. Bibi mau namanya siapa dulu tuh? Biar cepet hamil lagi. Oh iya, doain ya. Udah lama belum hamil semenjak keguguran. Maju sini, Namanya maju sini Mbak Fitri. Ada pada depan nama sih. Kasih nama dulu. Kasih nama. Najwa. Mau dikasih nama Najwa? Dia senang. Senang. Mau deh. Maksudnya Fendi. Sekarang nama kamu Najwa ya. Nanti mama biar doain kalau sholat, biar kamu Ayah masuk Fendi. surga. Iya. Ayah Fendi bilangnya. Siapa ini? Suaminya Mbak Fendi. Oh, Ayah Fendi. Doain mama biar punya anak lagi. Biar kamu punya adik, doain mama ya. Amin. Amin ya Allah. Mustajab lakum.
Amin. Amin. Najwa di sana tenang ya, baik-baik ya, semoga masuk surga ya. Anak-anak mah memang di taman-tamannya surga. Wawa, Iya, sayang. Oh, Uwa ya maksudnya. Oh ya. Wawa, Iya, sayang. Wawa, sembuh. Amin ya Allah. Wawa, jangan marah. Iya. Sembuhan Wawa gak boleh marah. Amin ya Allah. Kalau Wawa marah, Kan nggak Wawa nggak sembuh-sembuh. sembuh-sembuh. Iya. Harus kendaliin emosi. Harus tertawa, Iya. bahagia. Tidak boleh murung. Tidak boleh galak sama kakak. Enggak. Nggak boleh galak sama kakak Sarah. Kakak Yaya. Kakak Yaya. Oh, kakak Yaya. Sarah. Iya, iya. Mau ketemu kakak Yaya, Najwa. Kak Sarah. Kak Sarah mau ketemu dia sini. Nih. Apa mau disampaikan ke Kak Yaya? Kakak sayang mama. Sayang mama. Pelukin mama. Najwa gak bisa kayak kakak. Paling masih dikasih kesempatan meluk mama. Peluk mamanya. Najwa sekarang bisa kok peluk mama. Sana peluk. Mama ya. Kalau nyanyi bagus. Iya. Kakak cara bagus nyanyi. Kakak Sarah Sarah bagusnya emang suaranya pernah. bagus, nyanyinya bagus, cantik. Tapi kakak Sarah takut kalau jadi penyanyi. Oh gitu. Di Sawer nggak mau, takut. Kenapa? Karena banyak yang laki-laki jahat. Iya, iya, harus hati-hati sih memang, betul itu. Wah, Iya. wah, boleh marah ya. Nggak boleh marah. Kalau marah nanti wah nggak sembuh. Setannya ngikutin Wawa terus. Harus kendalikan emosi. Karena mereka mau Wawa itu sendirian di dunia ini. Gak ada yang mau sayang, tapi Wawa bisa menyayangi siapapun. Oh, memang sayang semua sama siapa. Memang beliaunya sayang. Tolongin ya. Tolongin dia katanya kamu ngepang. Iya. Iya, dibantu. Panglima Iya, Panglima Langit. langit yang nolongin Najwa boleh ketemu mama. Oh, Iya. dia terima kasih sama kamu karena mempertemukan Najwa dan mamahnya. Iya. Masya Allah. Mama belum punya dede. Iya. Mama Pendi. Sama Papa Pendi. Wawa pergi sama nenek. Sama nenek. Iya. Tenang di sana ya. Najwa ketemu nenek ya di sana ya. Ya Allah. Masya Allah. Kayak buat deh. Sama nenek, sama ayah. Ayah, sama nenek aja. Oh, Sama ketemu nenek. aja. Ayahnya? Ayah, kakek. Oh, kakek. Oh, iya ya. Maksudnya kakek. Sama kakek belum ketemu ya. Dan jangan Wawa lagi didatengin perempuan. Papa dulu. Karena yang jahat sama Mama. mama perempuan. Oh. Dia Mau nggak memecah mau belah. lihat Wawa sama Wawa lagi Baik-baik. baik-baik. Biar hancur, biar kakak Saras benci. Tapi kakak Sarah nggak benci kok ya. Kakak kan sayang sama mamanya. Sayang yang mama Najwa pergi. Iya sayang. Wah, Iya. Mau peluk Wawa. Najwa. Wah sembuh ya. Amin. Ya Allah. Wah baik sama mama kita. Sayang, memang sayang. Memang lihat adek susah. Ini kayak nenek. Iya. Mau peluk Wawa. Sayang memang semua.
Amin ya Allah. Ya, amin. Amin. Mau pergi, Mama Fitri mau saling Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Siapa? Allahu Akbar, astagfirullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Fanqalabu ni'matan min Allah. Fanqalabu. Puasa nggak? Oh. Ya, terapi selanjutnya adalah mandi air doa yang fungsinya untuk membersihkan semua gangguan gaib di badannya Mbak Dewi sekaligus memagari. Ya, alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan dari gangguan gaib yang dialami oleh Mbak Dewi. Dan ternyata bukan hanya satu arah, tapi memang arah yang terberat memang dari yang satu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibersihkan, jadi gangguan gaibnya sudah nggak ada nih di badan Mbak Dewi. Apa rasanya? Rasanya beda banget, lebih enteng, lebih badan juga kayak dulu seger gitu, nggak berat gitu, berasanya kan tadi berat, sekarang lega. Waktu diterapi kan tadi teriak tuh sekenceng-kencengnya, itu sadar apa nggak sadar? Nggak sadar. Oh, kalau kekencengan malu. Enggak. Kalau sadar. Kalau sadar ya. Tapi tadi katanya perutnya sakit itu, apa rasanya tadi tuh? Kayak berjalan dari bawah sampai ke atas ini. Berjalan gitu. Tapi sekarang? Alhamdulillah enak. Minum obat seger. Jadi ada obat sudah diberikan juga, resep herbal dan juga doa untuk diamalkan. Udah. Terus apalagi tadi yang keluhan? Oh ini, tenggorokannya gimana? Lega. Tadinya kan sesek di sini nih, kayak ada gumpal gitu di sini lendir. Tadi waktu break itu ya, waktu break kita istirahat sebentar, kan mbaknya aku coba suruh nyanyi gitu, susah nggak bisa keluar suaranya. Coba kalau sekarang, kalau live sukanya lagu apa? Apa aja sih? Dia sukanya lagu ini, Panglima Pak Haji Roma. Oh iya. Apa Ringan aja mbak. Terajana. Kalau saya Apa? Panglima request apa? Keramat. Nah, coba nyanyi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Yeay.
Iya, plong. Gimana? Plong. Tadi mau nyanyi aja? Susah ya? Ngomong aja terbata-bata. Alhamdulillah. Pantesan Mbak disukai, nyanyinya bagus, cengkok dangdutnya tuh mantep gitu. Terus tadi waktu mandi air doa sempat sesak napas ya? Kelegepan. Sesek. Menggigil gitu. Nah terus tadi nanya Bang Lima, apakah pengobatan medis dilanjutkan apa bagaimana baiknya? Karena memang deteksi dokter sebenarnya nggak ada sakit apa-apa gitu. Iya, walaupun ada cairan tapi sedikit ya Pak ya. Dia bingung dokternya juga. Tapi kok bisa sebesar ini gitu. Cuman cairannya dikit kan udah di ronsen. Apa obatnya dihabiskan dulu ya? Nah, nanti habis obat dirasakan kalau memang masih ada keluhan ya silakan ke medis. Tapi kalau udah nggak ada keluhan apa-apa ya? Stop ya. Ini paling males ke medis. Sebenarnya ya. Ya. Tapi emang batin aku harus ke sini gitu. Emang gangguan itu yang membuat mentalnya jadi nggak terkendali. Jadi kayak ya mama nih jadinya kayak orang kegilaan gitu. Kegilaan ya itu tadi ngamuk-ngamuk, terkontrol, pergi lari dari rumah. Ya itu sebenarnya. Jadi emosionalnya itu yang dirusak sama setan ini supaya tidak bisa terkontrol oleh Mbak. Jadi itu yang harus kita sembuhin ya itu gitu. Setan-setan yang mengganggu. Betul. Kolbunya Mbak tadi dengan pikiran. Jadi Mbak tuh kayak terbelenggu, terkunci sama dia. Nggak bisa ngebuka, nggak bisa istilahnya keluar dari zona itu gitu. Nah sekarang udah dibersihin nih Mbak, berarti tinggal Mbak yang menjaga jangan amarah diturutin. Karena nanti kalau amarah diturutin, walaupun makhluknya udah dibuang sama Panglima, kayak mereka tuh terundang gitu sama Jadi, amarahnya. Artinya kita harus mengedepankan nurani, jangan mengedepankan emosi. Kalau emosi di depan, nurani di belakang, ya udah nggak terkendali nih sama nurani kita. Kalau pikiran kita kalah gitu. Tapi kalau nurani kita tidak kedepankan, emosi kita di belakang nurani, kita berpikir dulu, tenangkan diri pakai hati. Gimana nih? Oh kalau kita mau lakuin gini, hati kita malah nggak boleh berdosa. Oh ini dosa besar, ini Allah nggak sukai perbuatan ini, perilaku ini, ya kita rasa-rasa dengan batin kita. Tapi kalau hati kita tadi yang udah dirusak, ya kan akal pikiran kita nggak terkendali, emosi yang ada meluap-luap. Terakhir baru menyesal Mbak, akhirnya baru menyesal. Tapi kayak penyesalan itu kalau sudah terjadi kan sudah sulit untuk dirubah gitu. Apalagi tadi pesan sosok Jin Korin mamahnya bilang jangan diikutin kalau misalkan pengen mukul anak, jangan ingat mama. Emang mama dulu nggak pernah mukul sekalipun nggak ngejewer pun nggak pernah. Masa waktu kecil Mbak nakal diapain? Nggak pernah, cuman nggak boleh kayak gitu. Kata-katanya nggak kasar. Nggak kasar. Ya mungkin itu bisa dijadikan suri tauladan nanti ya Mbak. Nah waktu mediumisasi tadi bagian mana yang paling menyentuh gitu, yang berkesan? Orang tua ketemu, emang lagi kangen. Kok bisa klik ya tadi, namanya mengandung es. Mbak langsung mama, Mbak langsung apa yang buat Mbak yakin dok itu cara ngomongnya? Cara ngomongnya sama, ya begitu, nggak apa sih orangnya nggak tegas orangnya gitu. Sabar. Siapa namanya? Sakinah. Mudah-mudahan Ibu Sakinah di sana mendapatkan tempat terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Terus adiknya juga tadi dipanggil, gimana kesan-kesannya? Gak nyangka ya? Gak nyangka. Didatangi sosok. Nggak cerita ya. Ya kita kan nggak tahu juga. Nggak tahu juga kisah kakak sama adik ini bagaimana. Nggak ada ini. Ya dari mana datanya kita nggak tahu. Pokoknya the best dah. Masya Allah. Nih si Neng gimana Neng? Perasaannya gimana, kesan-kesannya dampingin mama berobat kemarin gimana? Sedih gitu kan, karena emang dari dulu kan tahu mama sakit kayak gini. Sekarang alhamdulillah kan Udah terbongkar. Udah terungkap ya. Terus waktu ketemu Jin Korin nenek bagaimana? seneng yang pengen meluk. Terharu ya, Masya Allah. Dia bilang gitu tadi, aku juga terharu, aku bangga sama kamu katanya. Dia bangga sama dari kecil kan sama almarhum, dianterin gitu ya? les gitu. Dia sampai mamanya kerja, saya kerja, terus dibeliin sepatu sama pensil gambar. Masih inget dia, Neng dibeliin sepatu sama nenek katanya gitu. Dia ingatan terus. Ya, kalau suaminya apa nih kesan-kesannya? Ya, untuk saya sih, Alhamdulillah. Dengan apa adanya keinginan istri dan sampai saat ini ngerasa lebih baik itu, ya alhamdulillah senang saya. Emang
niatnya itu emang dari tahun 2019-an mungkin ya. Mau kesini. Oh gitu? Oh lama Sering ngecek dulu. 6 tahun yang lalu? Berarti sebelum ada mata langit, kan mata langit 2020. Tapi kan pengobatan kita dari 2018. Iya, Masya Allah. Terus apa yang membuat tadi Pak Ahmad terharu? Aku lihat beliau juga nggak bisa nahan gitu keluar air mata. Ya, memang sih sosok mertua saya itu Nggak pernah ngomong. dan ngomongnya pun sama anak ataupun siapa itu pelan gitu, nggak pernah ada bentakan ataupun yang mukul gitu. Nggak pernah, orang lembut. Jadi mantunya juga merasakan kasih sayangnya ya. Tadi dia bilang nitip katanya. Memang waktu dia terakhir sakit itu emang sama saya seterus. Dia di jalan, meluk suami saya. di jalan terakhir dia mau Di itu jalan. nitip sama saya. Dan sampai rumah ya Langsung besoknya nggak ada. di situ sih masih terima. Karena emang dia perjalanan mau ke berobat itu sama saya. Dulu zaman masih sulit banget. Saya walaupun suami kerja, keekonomian sulit. Berasa banget orang tua sakit. Hebat yang selalu tangguh sama mamanya. Kerjanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi bisa membesarkan anak-anaknya. Itu ya. Dan sendiri loh beliau tuh nggak ada suami waktu itu ya. Alhamdulillah. Apalagi ada yang mau ditanyakan nggak ke Panglima? Sudah jelas semuanya. Ya udah. Alhamdulillah udah segar. Mudah-mudahan nggak ke medis. Amin amin. Ya, jadi hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran tentang sebuah perjuangan ya. Seorang ibu memperjuangkan anak-anaknya dan seorang suami memperjuangkan istrinya untuk berobat, dan Mbak sendiri sebagai yang punya badan juga harus berjuang ya. Insya Allah habis ini sehat kembali, rezeki terbuka lagi. Amin. Ya. Baik Panglima, silakan disambungkan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Mbak Dewi. Kesimpulan dan hikmahnya adalah yang pertama yang saya ingin katakan, setiap manusia pasti diberi ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita mengatasi ujian itu adalah dengan sabar dan sholat, kata Allah gitu kan. Jadi berarti sabar dan sholat, kita harus perbanyak zikir, perbesar rasa sabar dan syukur kita kepada Allah, tetap harus tenangkan diri, jangan mudah terpancing. Yang terutama emosi itu harus benar-benar dikendalikan di dalam kita gitu. Caranya ya itu tadi, kalau kira-kira memang mau marah, mau emosi ya wudhu, ambil air wudhu ya, sholat ataupun istighfar banyak-banyak gitu. Jadi dengan cara itulah kita bisa mengendalikan hati dan diri kita gitu. Jadi pesan saya, amalkan doa yang kita berikan, zikirkan, perbanyak zikirnya dengan amalan yang diberikan, insya Allah ke depan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Jauh dari segala gangguan-gangguan setan yang memecahkan. Itu aja. Ya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Apanya hilang? Oh, alah. Dicuri di mana, di rumah? Gimana? Pelong? Pelong, enak. Semoga cepat sembuh ya. Dadah Farhan. Penggemar. Iya, iya. Dari kecil emang suka nggak takut lihat Mata Langit. Pak Ahmad, hati-hati nyupirnya ya. Dadah. Assalamualaikum.
Dah.